Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Video kali ini menjelaskan mengenai teks LHO dan teks eksposisi. Yang pertama adalah teks LHO. Tujuannya adalah mengidentifikasi laporan hasil observasi dan menginterpretasi isi laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks LHO adalah teks yang berisi penjelasan mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil pengamatan. Biasanya, teks LHO juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Fungsi teks LHO. Teks LHO berfungsi untuk memberikan informasi, alat pendokumentasian suatu objek atau kegiatan, memberitahu kepada pihak berwenang berkaitan dengan suatu informasi yang kemudian dijadikan dasar penyusunan kebijakan. Lanjut kepada struktur teks LHO. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar dari objek yang diamati atau penjelasan secara garis besar. Pernyataan umum ditandai dengan kalimat definisi yang menggunakan kata adalah, merupakan, ialah. Contohnya, industri kreatif adalah salah satu industri yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Nomor 2 ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi penjelasan pembagian detail objek. Deskripsi bagian disajikan mengikuti urutan pengklasifikasian. Contohnya, umur pohon mangga bisa sampai 100 tahun lebih. Morfologi pohon mangga berdiri atas akar, batang, daun, dan bunga. Tanaman mangga menyebar dari Asia, kemungkinan besar dari India. Namun, diduga asli dari Kalimantan Timur. Istilah mangga berasal dari bahasa Tamil di India, yaitu mangkai atau mangas. Mangga merupakan salah satu komoditi yang tergolong eksotik dan digemari baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terakhir ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menjelaskan manfaat dari objek yang diamati atau fungsi dalam kehidupan. Contohnya, manfaat tanaman mangga ditinjau dari segi ekonomi maupun kandungan gizinya cukup penting. Buah mangga mengandung vitamin A, B, dan C yang cukup tinggi, sehingga buah mangga sangat bermanfaat bagi kesehatan. Next, pada kaidah kebahasaan teks LHO. Yang pertama ada kata. Kata merupakan satuan bahasa terkecil, dapat memiliki arti atau tidak, bersifat bebas. Contohnya, bukit, botol, longsor, hijau, celana, mobil, wayang, dan lain-lain. Jenis kata yang sering digunakan dalam teks laporan hasil observasi adalah kata kerja dan kata benda. Nomor 2, frasa verba dan frasa nomina. Frasa merupakan gabungan beberapa unsur atau kelompok kata yang tidak melebihi batas fungsi. Walaupun frasa tidak berpola subjek dan predikat, tetapi dapat mengisi fungsi-fungsi kalimat. Contohnya, sedang membeli, akan pergi adalah contoh dari frasa verba. Sepasang sendal, novel barunya adalah contoh dari frasa nomina. Oke, kita lanjut ke nomor 3, afiksasi atau imbuhan. Afiksasi atau imbuhan merupakan proses atau hasil penambahan pengimbuhan, prefiks, infiks, konfiks, dan sufiks pada kata dasar. Afiksasi dapat menyebabkan perubahan jenis kata. Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan, atau pengulangan. Kata bentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan atau afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, dan pemajemukan ketika digunakan. Kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Sekarang nomor 4, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan atau memaparkan pengertian suatu hal yang menggunakan kata kerja definitif, seperti yaitu, adalah, ialah, merupakan, yakni. Terakhir, nomor 5, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa atau memiliki pola S, P, O, dan K. Kalimat simpleks biasa disebut juga dengan kalimat tunggal. Contoh,
kanguru merupakan hewan unik. Dan satu lagi contohnya adalah kelelawar aktif pada malam hari. Kalimat kompleks merupakan kalimat yang terdiri atas dua atau lebih klausa. Disebut juga dengan kalimat majemuk. Kalimat kompleks terbagi menjadi kalimat kompleks koordinatif dan kalimat kompleks subordinatif. Kalimat kompleks koordinatif adalah kalimat kompleks yang dihubungkan antar klausanya setara atau sederajat, karena kedua klausa pembangunnya berfungsi sebagai klausa atasan. Ciri-cirinya adalah menggunakan konjungsi koordinatif seperti dan, serta, lalu, kemudian, atau. Kalimat kompleks subordinatif adalah kalimat kompleks yang hubungan antar unsurnya tidak sederajat karena terdiri dari klausa atasan atau induk kalimat dan klausa bawahan atau anak kalimat. Baiklah, kita tinggalkan teks LHO. Sekarang kita lanjut pada teks eksposisi. Tujuannya adalah mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Teks eksposisi merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Teks ini biasanya dalam kegiatan ceramah, pidato, editorial, dan sejenisnya. Nah, sekarang apa manfaat teks eksposisi? Salah satunya yaitu bisa mengetahui keterkaitan antara permasalahan dengan argumentasi yang disajikan. Dengan menelaah argumentasi yang disampaikan penulis atau pembicara, kamu akan dapat meyakini lalu menerima pendapat yang disampaikan. Namun, jika argumen yang disampaikan lemah dan tidak meyakinkan, kamu dapat saja menolak pendapat yang disampaikan. Next, kita lanjut pada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, bersifat objektif pada pembahasan persoalan dan tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca, sehingga tidak memihak kepada pihak apapun. Kedua, bersifat informatif. Artinya, setelah dibaca, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan. Lanjut ke nomor 3, teks memuat fakta. Fakta dapat berisi data berupa angka, misalnya tingkat kasus trafficking selama sedekade terakhir. Dan yang terakhir, nomor 4, menggunakan bahasa baku dengan ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Terakhir, kita akan membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Dalam menyampaikan argumen, pembicara atau penulis dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan yang logis. Fakta-fakta disajikan dalam kalimat fakta, sedangkan alasan yang logis disajikan dalam kalimat opini. Contohnya, pada kalimat fakta, pada tahun 2007, internet telah dimanfaatkan orang Indonesia untuk berbagai keperluan. Dan contoh untuk kalimat opini, untuk meningkatkan ketaatan terhadap kebijakan manajemen, kami berkeyakinan bahwa koordinasi ketua jurusan dengan staf bagian akademik perlu ditingkatkan. Sekian untuk materi kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan dalam video ini, tolong dimaafkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.